kita buka puja bakti pada pagi hari ini dengan membacakan parita-parita suci. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang namassami. Dhammang namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Supatipanno Bhagavato Sawakasangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sangha siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa sattha. Yasajamayang Bhagavato dhammang procema. Ime hisakkare hitang Bhagawantang sasat dhammang sasawakasangham abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Marilah kita melakukan penghormatan awal kepada Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana parthang bahana mase. Marilah kita membaca kalimat perlindungan. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi
Titiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasitha pada partha Bahanamase. Marilah kita membaca 5 pelatihan sila. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Kame Sumiccācara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majjapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad mati diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad mati diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad mati diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad mati diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad mati diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Setelah kita membacakan parita suci, marilah adik-adik kita ambil sikap duduk yang baik untuk melaksanakan meditasi. Tegakkan badan, tarik nafas, kemudian hembuskan. Mari kita pikirannya harus tenang. Meditasi dimulai.
meditasi selesai. Sabde Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Halo adik semua, terimalah salam meta dari Koko Sotihotu Namo Buddhaya. Kita ketemu lagi hari Minggu ini di channel YouTube SMB Wihara Loka untuk seperti biasa kebaktian sekolah minggu. Minggu ini Koko yang akan membawakan materinya, tapi sebelumnya Koko mau tanya dulu, udah pada bagi rapat belum nih? Harusnya sih udah ya. Gimana hasilnya, memuaskan nggak? Bagus nggak? Iya, yang udah bagus dipertahankan untuk tahun depan, semester depan, atau di kelas berikutnya. Yang masih kurang, bisa ditingkatkan lagi, bisa lebih giat lagi mungkin belajarnya berarti di kenaikan kelas ya, di kelas berikutnya, supaya bisa dapat hasil yang lebih memuaskan. Nah, karena habis bagi rapot nih, lagi suasana-suasana liburan, jadi Koko akan bawain yang enteng-enteng aja, yang ringan-ringan. Koko hari ini akan membawakan sebuah kisah Jataka yang nama Jatakanya itu adalah Nalapana Jataka, atau dikenal juga dengan kisah Raja Kera dan Raksasa. Oh, udah ada yang pernah dengar belum ceritanya? Nah, jadi latar belakang kenapa sih Jataka ini diceritakan oleh Sang Buddha itu adalah ketika Sang Buddha dan ya para murid-muridnya itu sedang melakukan pindapata melewati Kosala, dan mereka pun tiba di desa namanya desa Nalakapana. Nah, Nalakapana ini artinya bambu minum. Jadi mereka ini pergi ke desa bambu minum. Kenapa namanya bambu minum? Nanti ada di ceritanya. Nah, para biku memerintahkan Manera untuk mencari bambu sebagai tempat menaruh jarum. Jadi kan kalau kalian tahu kan bambu itu kan panjang gitu. Terus ada sekat-sekatnya gitu kan, kayak ada ruangan-ruangannya dalam bambu. Nah, di sekitar situ ada satu danau atau kolam, namanya Danau Nalakapana juga. Tapi para Samanera ini bingung, begitu mereka potong bambunya, kok bolong dari ujung sampai ujung, kayak nggak ada ruangan-ruangannya gitu kan. Lalu mereka tanyalah kepada Sang Buddha, loh kok ini bisa bolong semua bambunya, kenapa ini? Nah, akhirnya Sang Buddha pun menceritakan Jataka ini, Nalapana Jataka. Jadi seperti biasa, Jataka ini menceritakan kisah Bodhisattva sebelum terlahir sebagai Sang Buddha. Dan di kisah Jataka ini, Bodhisattva terlahir sebagai seekor atau sesosok Raja Kera. Kita mulai ya ceritanya ya. Jadi pada zaman dahulu kala, di suatu kehidupan Bodhisatta, beliau terlahir sebagai sesosok Raja Kera dan memiliki 8.000 pengikut. Ya, yang pastinya kera juga. Nah, jadi di tempat tadi Sang Buddha dan para biku itu singgah di desa Nalakapana itu, dulunya tuh ada hutan yang lebat sekali. Nah, karena hutan lebat itu banyak deh pohon-pohon yang beracun buahnya. Terus banyak raksasa juga. Jadi Raja Kera ini nih menasihati para pengikutnya setiap kali mereka mau makan buah-buahan yang belum pernah mereka lihat, mereka harus tanya dulu ke Raja Kera, boleh nggak ini dimakan, beracun nggak gitu. Dan setiap kali mereka mau minum, mereka cuma boleh minum dari tempat-tempat yang memang mereka pernah minum di situ sebelumnya. Jadi kalau misalnya mereka ketemu tempat baru nih, ada danau baru atau ada mata air baru, nah mereka harus tanya dulu ke Raja Kera, ini boleh nggak diminum. Karena Raja Kera khawatir ada raksasa yang tinggal di danau-danau atau kolam-kolam itu. Nah, pada suatu hari kawanan kera ini yang habis berjalan-jalan menemukan suatu kolam, suatu danau gitulah. Apa ya kita sebutnya ya? Kita sebut danau aja kali ya. Ada sebuah danau, dan seperti yang dinasihati oleh Raja Kera, mereka pun tidak langsung minum, tidak langsung turun, tapi mereka menunggu.
karena Raja Kera kebetulan sedang lewat dekat mereka. Begitu Raja Kera menghampiri si kawanan kera ini pun bertanya, Raja, apakah apakah kolam ini atau danau ini kita boleh nggak nih minum di sini gitu. Lalu Raja Kera nanya, loh emangnya kenapa? Emang kenapa kalian nggak langsung minum gitu? Habis itu kawanan kera itu bilang, kan Raja yang bilang kalau kita tuh harus tanya dulu ke Raja kalau mau minum dari tempat yang baru. Habis itu Raja Kera bilang, oh bagus, berarti kalian ingat nasihat saya gitu. Akhirnya Raja Kera pun berjalan. Jadi kan kolam danau itu kan bulat gitu kan. Ya nggak bulat banget sih, tapi kayak kelihatan lah ujung-ujungnya. Kalau kayak laut kan kalian ngelihat laut lepas gitu kan. Kalau danau kan kalian bisa lihat pinggir-pinggirnya. Nah, Raja Kera ini berjalan mengelilingi danau itu. Dia udah berjalan mengelilingi, lihat-lihat. Habis itu dia menemukan suatu keanehan. Semua jejak kaki, kan itu kan dulu masih tanah kan ya. Terus kalau orang jalan itu kan ada bekasnya berarti di tanah. Raja Kera tuh ngelihat kalau semua jejak kaki itu ngarahnya tuh ke kolam, ke danau. Kenapa kok bilang kolam terus? Ke danau. Tapi nggak ada jejak kaki yang keluar dari danau. Jadi kayak semuanya tuh, misalnya danau nih ya, semuanya tuh mengarah ke danau, tapi kayak nggak ada yang pernah balik lagi dari danau itu. Akhirnya Raja Kera pun menyimpulkan bahwa danau ini adalah sarang dari raksasa. Nah, raksasa kedengeran dong, duh kok mereka nggak jadi minum sih gitu. Habis itu akhirnya raksasa itu tuh menampakkan dirinya keluar dari kolam lah, karena dia kan sedikit kesel lah. Aduh, harusnya ini jadi makanan dia nih, jadi makanan raksasa itu. Tapi karena Raja Kera yang pandai, yang bijaksana, mereka nggak jadi, si kawanan kera ini tuh nggak jadi santapannya raksasa. Akhirnya raksasa pun keluar dari kolam. Nih, kok deskripsikan bentuknya, ada di dalam ceritanya. Raksasa ini mengubah bentuknya menjadi makhluk yang mengerikan dengan perut berwarna biru. Jadi perutnya warna biru, wajah putih, tangan dan kakinya berwarna merah terang. Jadi kalian bisa bayangin ya, perutnya biru, mukanya nih, kepalanya putih, tangan sama kakinya merah. Ya kalian bayangin sendiri lah. Nah, habis itu si raksasa ini bilang, ayo turun aja ke danau sini, minum nih, enak loh, airnya seger loh gitu. Habis itu Raja Kera bilang, nanti kita dimakan lagi kalau misalnya kita turun gitu kan. Habis itu kata raksasanya, enggak kok, ayo kita turun aja sini, minum sini. Jadi kawanan kera ini lagi mau dibujuk sama raksasa untuk masuk ke danau itu, untuk turun ke danau itu. Dan jadi semua orang atau binatang yang masuk ke danau itu akan dilahap oleh raksasa. Dilahap itu dimakan oleh raksasa. Tapi Raja Kera yang pandai, yang bijaksana itu bilang, tidak, kita tetap akan minum air itu tanpa harus masuk ke dalam kolam. Kok kolam lagi? Danau. Lalu raksasa ini bilang, halah, mana bisa kalian minum air tanpa masuk ke danaunya? Akhirnya ada sebuah bambu diambil sama Raja Kera. Bambu kan panjang kan ya? Panjang gitu, tapi kan bersekat-sekat. Nah, habis itu Raja Kera ini mengucapkan syair seperti ini. Saya menemukan jejak-jejak kaki yang semuanya mengarah turun tanpa ada satu jejak pun yang naik kembali. Kami akan minum dengan menggunakan bambu. Engkau tidak akan bisa mengambil nyawa kami. Lalu Raja Kera yang merupakan bodhisatta membangkitkan dasa parami atau 10 kesempurnaannya di dalam pikirannya, lalu mengucapkan suatu pernyataan kebenaran, ditiup. Jadi itu kan bambu banyak kan, ditiup, langsung deh bolong dari ujung ke ujungnya. Wah, keren.
Jadi langsung bolong lah. Bolong tuh bambu. Jadi kayak sedotan. Habis itu Bodhisattva pun atau Raja Kera mengelilingi danau itu dan memberi perintah. Memberi perintah ke siapa? Ya memberi perintah aja. Begini perintahnya. Tumbuhlah semua bambu yang ada di sini dengan rongga di sepanjang batangnya. Nah, karena Raja Kera ini adalah seorang bodhisatta dan dengan kebajikannya dan karma baik yang sudah dipupuknya berkehidupan, akhirnya terpenuhilah perintah dari Raja Kera itu. Langsung tumbuh bambu-bambu tanpa rongga di sekeliling danau. Dan akhirnya mereka pun menggunakan bambu itu untuk minum air dari danau yang ada raksasanya. Kayak gimana minumnya? Kayak pakai sedotan. Pernah pakai sedotan kan? Ya pernah lah. Jadi mereka dari atas pohon diambil bambunya terus diminum deh airnya pakai bambu yang bolong itu. Aduh, raksasanya kesel dong. Ini kok jadi pada minum air tapi nggak masuk, malah pakai bambu gitu. Akhirnya raksasanya kesel, pergi dari raksasanya ke habitat aslinya. Dan itulah kenapa sampai sekarang di tempat itu, di desa Nalakapana, itu bambu-bambunya itu tidak berongga. Dan itu merupakan salah satu dari 4 keajaiban di Kalpa ini. 4 keajaiban yang masih ada lagi kok gitu. Ya, jadi cerita ini menceritakan salah satu dari 4 keajaiban, yaitu tumbuhnya bambu tanpa rongga di dekat Danau Nalakapana. Untuk 3 lainnya mungkin akan kau kasih tahu, tapi nggak akan kau jelasin lebih lanjut. Itu ada tempat yang dikisahkan di Wataka Jataka. Nanti mungkin kapan-kapan diceritain Wataka Jataka. Itu tempat itu tidak akan pernah dilahap oleh api lagi. Lalu yang kedua ada gambar kelinci di bulan, itu juga ada di kisah Jataka, tapi nggak akan kau jelasin sekarang. Dan rumah Gatikara yang di sekitar tempatnya tidak akan turun hujan selama Kalpa ini. Kalpa itu apa kok? Kalpa itu suatu satuan waktu yang sangat panjang gitu. Jadi itu deh cerita Nalakapana Jataka. Dan pesan yang bisa kita ambil adalah kita harus melatih diri. Melatih diri di sini bukan silat, bukan. Tapi melatih diri ini melaksanakan sila, melaksanakan dana. Tahu kon sila kan? Melaksanakan Pancasila gitu. Tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak minum minuman keras, lalu melakukan dana, berbagi. Itu agar kita terhindar dari malapetaka, seperti para kera yang terhindar dari lahapan raksasa. Jadi itu deh cerita Nalakapana Jataka. Seru kan? Bisa, kalau dulu itu ada Raja Kera dan kera-kera yang minum air danau pakai bambu yang tiba-tiba bolong. Bukan tiba-tiba sih, yang bolong dan dipakai kayak sedotan. Jadi ya itulah cerita Nalakapana Jataka. Semoga seru dan bisa menghibur dan membuka liburan ini dengan suatu yang happy. Dan oh ya, tugas. Enggak kok, tugasnya nggak akan susah. Karena kok tahu kan kalian baru bagi rapot, mau istirahat, mau liburan. Pasti kalian udah, aduh, Kok Vincent nih tugasnya pasti aneh-aneh nih. Kok Vincent, kok Acel nih pasti tugasnya macam-macam nih. Enggak, tenang. Tugasnya adalah nih, cing. Ya pokoknya ntar ada gambar, di sini ada gambar. Ada 2 gambar kan, ada si Mr. Pineapple, Mr. Nanas di sini. Nah, kalian tadi kan seperti cerita itu, Raja Kera mengelilingi danau dan melihat dengan baik-baik. Melihat dengan teliti ada apa di situ. Jadi apa yang diperlukan? Ketelitian. Nah, walaupun itu bukan poin utama, tapi kalau mau angkat itu ketelitian dari Raja Kera.
Dan tugas kalian adalah mencari perbedaan di kedua gambar ini. Gimana? Gampang kan? Kau kasih clue deh, kau kasih clue. Ada 5 perbedaan di gambar ini. Oke? Di gambar ini nih. Ya pokoknya ada gambar lah nanti di sini nih. Ada nanas pakai kacamata di sini. Nah, caranya ya gampang. Kalian bisa screenshot nih, kalian bisa pause nih, ntar pause. Nah, habis itu kalian screenshot deh layarnya, gambarnya. Lalu kalian coret-coret, ya jangan pakai pensil, jangan pakai pulpen. Dicoret di handphonenya. Atau mungkin nanti kalian mau kirim ke WhatsApp, kan ada gambar pensil tuh. Bisa dilinkerin mana yang beda gitu. Atau kalian masih nggak paham juga gimana sih kok, kalian bisa langsung kalian jelasin aja, misalnya diketik gitu kan ya. Perbedaan pertama, ini kok apa ya, kacamatanya yang satu warnanya merah, yang satu warnanya kuning, misalnya gitu. Jadi kalian bisa jelasin aja perbedaannya. Nanti gambarnya juga akan dikirimkan di grup Sekolah Minggu Indah Loka di WhatsApp. Jadi itu deh, habis itu kalian tinggal kirim hasil yang sudah kalian buat ke Koko Cici pengurus Sekolah Minggu Wihara Indah Loka seperti biasa untuk mendapatkan 10 poin. Jadi, apalagi ya? Udah deh, itu aja dari Koko. Tugasnya gampang kan dan fun juga mencari perbedaan. Semoga nggak susah ya. Nggak lah, nggak susah, itu gampang kok. Yang penting kalian harus teliti ngeliat ya, oke? Jadi itu aja dari Koko minggu ini. Semoga kalian bisa berlibur dengan baik. Walaupun nggak bisa kemana-mana, masih di rumah aja. Ya usahakan di rumah aja. Isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Dan kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Wihara Indah Loka minggu depan. Sekian dari Koko. Terimalah salam dalam dhamma dari Koko Sotihotu Nama Budaya. Dadah, kita ketemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Bye! Hai semuanya, Sotihotu Nama Budaya. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Malu dan Takut. Kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi anak, jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Jadi anak, jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah. Maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Jadi anak, jangan pemalu, apalagi malu-maluin. Jadi anak, jangan penakut, apalagi suka nakut-nakutin. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah. Maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Boleh malu kalau berbuat jahat, boleh takut kalau berbuat salah. Maka jadilah engkau anak yang baik, sesudah besar jadi orang berguna. Sesudah besar jadi orang berguna. Sesudah besar jadi orang berguna. Terima kasih.
diso disang yang tang kaira weriwa panawerinang micha panihitang citang papio nang tato kare. Luka dan kesakitan macam apapun dapat dibuat oleh orang yang saling bermusuhan atau saling membenci. Namun pikiran yang diarahkan secara salah akan melukai seseorang jauh lebih berat. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah adik-adik, kita tutup puja bakti pada siang hari ini dengan bacakan nama Karapata secara bersama-sama. Sebelumnya, kita nyanyikan lagu Gita Namakara. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mari kita menghormati Sang Buddha, junjungan kita, Guru Buddha amatlah berjasa mengajarkan kita kebenaran. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa, Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.